pagi semuanya sahabat Lab School. Ya, kembali lagi dengan Pak Sopian dalam pembelajaran IPA. Nah, dalam pembelajaran IPA kali ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu bagaimana proses bunyi bisa terdengar ke telinga kita. Sehingga telinga kita bisa menyampaikan pesan ke otak kita dan pesan tersebut bisa kita terima dengan baik. Yang kedua, kita akan sama-sama membahas tentang bagian-bagian dari telinga. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan terjadinya masalah gangguan di telinga kita. Yang keempat, kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat indera pendengaran kita. Nah, teman-teman semua, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang pertama yaitu bagaimana proses bunyi bisa sampai ke telinga kita. Pertama adanya getaran. Getaran tersebut itu menggetarkan benda lain. Menggetarkan media rambat. Nah, media rambat bunyi ada 3. Pertama benda padat. Kedua benda cair. Ketiga benda gas. Yang paling cepat media rambatnya yaitu benda padat. Benda padat itu paling cepat merambatkan getaran bunyi. Berikutnya ke benda cair. Berikutnya yang agak lambat yaitu benda gas. Tapi benda gas ini walaupun memang paling lambat, ini yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman semua, media rambat ini yang kita gunakan media rambat gas atau udara. Ketika ada benda yang bergetar, ya, misalkan meja kita pukul tuk. Nah, itu ada getaran tersebut dari meja yang kita pukul, maka akan menggetarkan udara di sekitarnya sehingga sampai getaran itu ke telinga kita. Nah, mulai dari daun telinga, kemudian ke saluran pendengaran hingga lubang telinga dan bagian telinga berikutnya. Dan sampai ke otak kita. Nah, tahu tidak teman-teman semua? Ada istilahnya loh, istilah peristiwa bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Nah, peristiwa itu yang kita sebut dengan resonansi. Apa? Resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Contohnya, misalkan ada ban mobil yang meletus di pinggir jalan. Ledakan letusannya itu mampu menggetarkan di sekitarnya. Sehingga benda lain yang ada di sekitarnya, kerikil dan sebagainya ikut bergetar. Nah, ikut bergetarnya kerikil tadi karena ada dentuman ban meletus, itu kita sebut dengan resonansi. Peristiwa bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Atau contoh lain, misalkan ada pensil yang ada di atas meja. Pensil kita simpan di atas meja. Kita pukul mejanya, tuk. Nah, maka apa yang akan terjadi dengan pensilnya? Pensilnya walaupun tidak kita pukul, tapi si pensil itu akan bergetar. Kenapa bergetar? Karena ikut bergetarnya dari pukulan yang kita pukul terhadap meja. Nah, teman-teman semua, itulah yang kita sebut dengan resonansi. Ya, misalkan alat musik juga bisa. Musik dimainkan, alat musik tersebut dimainkan, main gitar, main piano, ya, kemudian menggetarkan, meresonansikan udara sehingga sampai ke telinga kita. Nah, bagaimana proses hingga sampai ke telinga kita dan sampai ke otak kita sehingga otak kita tahu pesan apakah itu? Nah, ikuti video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik.
Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea.
koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh.